Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, pengajian kita pada pagi hari ini judulnya apa? Muslim kok mendua. Muslim kok mendua? Mendua niku nopo? Mendua adalah salah satu kata-kata yang kurang disukai oleh ibu-ibu. Nggih napa mboten? Kenapa, Bu? Bahkan sampai ada ungkapan berbunyi, jangan bilang setia jika akhirnya engkau mendua. Di kebanyakan image masyarakat, kesetiaan itu dinilai kalau suami tidak mendua dalam arti berpoligami. Sehingga kata-kata mendua ini menjadi sebuah momok yang sangat mengerikan. Aduh, bojoku arep. Padahal sebenarnya ada mendua yang lainnya yang jauh lebih mengerikan, tapi kadang-kadang malah tidak dipedulikan. Kalau mendua yang pertama alias poligami itu sih sebenarnya juga ada dalilnya dari Al-Quran. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kata Allah Azza wa Jalla, nikahilah wanita yang kalian sukai 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau khawatir tidak bisa adil, maka cukup berapa? 1. Berarti sebenarnya poligami niku wonten dalile napa mboten, Bu? Wonten. Dening ustate ora poligami. Pernah ada jamaah pengajian yang titip pesan kepada istri saya. Tolong disampaikan tentang Ustadz Zen aja ngasih poligami. Saya bilang, kenapa sih? Apa khawatir mbok jamaah pada melu poligami no? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, saya itu bukan tidak poligami. Saya ini belum berpoligami. Kenapa Ustaz? Kenapa? Karena saya merasa belum mampu. Mampu. Wah, ini bisa buat senjata sama ibu-ibu. Ustaz teh be orang mampu apa maning jenengan, Mas? Gitu ya.
Loh, belum tentu. Jadi belum tentu kalau ustadznya tidak mampu, jamaahnya kemudian ikut tidak mampu, belum tentu. Apakah mesti kalau jamaah itu selalu di bawah ustadznya? Itu belum tentu. Ya. Jadi kenapa kok ustadznya belum poligami? Jawabannya ya belum mampu. Saya merasa belum mampu dari segala sisinya. Makanya saya tidak poligami saat ini. Ibu-ibu kok ketawanya ketawa gimana gitu kelihatannya. Ya, tapi ini nggak akan kita bahas, Bu. Pagi ini kita nggak akan bahas. Poligami itu asal bisa adil itu nggak apa-apa. Tapi yang agak sulit adilnya itu di situ. Tapi sulit itu bukan berarti mustahil, ya. Sulit itu bukan berarti mustahil. Ada orang-orang yang masya Allah bisa adil dan bisa harmonis. Cuman kadang-kadang itu kita itu cuma melihat orang-orang yang poligami dan gagal. Dan kita melupakan ada orang yang poligami dan sukses. Nah, kita harus menilai secara proporsional. Tapi ini kita nggak akan bahas panjang lebar karena kita akan bahas istilah mendua yang lainnya. Apa mendua yang akan kita soroti dalam pengajian kali ini? Ini adalah praktek mendua yang tidak bisa ditolerir, yang tidak ada dalilnya dari Quran maupun hadis Nabi SAW. Bahkan mendua yang satu ini yang akan kita bahas ini hukumnya haram, bahkan di puncak keharaman. Mendua apa maksudnya? Mendua di dalam beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa Ustaz mendua dalam beribadah? Maksudnya selain dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Ini namanya mendua. Seharusnya kalau orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia harus murni ibadahnya hanya untuk siapa? Allah. Kalau ada istilah mendua berarti ada istilah menyatu, nggih. Maksudnya adalah kita hanya beribadah kepada Allah. Itulah ajaran prinsip seorang muslim. Dan ini biasa diistilahkan dengan prinsip tauhid. Prinsip apa? Tauhid. Ada seorang muslim enggak bertauhid, itu namanya muslim enggak punya prinsip. Yang namanya orang Islam, dia itu harus fokus hanya kepada Allah di dalam ibadahnya. Kalau misalnya dia masih bagi-bagi ibadah, berarti dia ini tidak punya prinsip tauhid. Prinsip tauhid itu dalilin apa Ustaz? Banyak sekali. Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Insya Allah sudah banyak yang hafal di sini. Yaitu firman Allah Azza wa Jal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Oh, kasih wonten terusane. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Para manusia itu tidak diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada siapa? Allah. Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah. Itu namanya tauhid. Jadi seorang muslim punya prinsip dan ini adalah pondasi agama. Yang namanya pondasi itu kalau tidak ada, maka bangunannya akan ambruk. Makanya seorang yang berislam enggak pakai pondasi tauhid, sebentar lagi bangunan Islamnya akan ambruk. Adapun seorang muslim yang istiqamah di atas prinsip tauhid, maka ibadah apapun yang dia lakukan hanya dia persembahkan kepada siapa? Ibadah niku kathah napa mboten? Kathah. Ada ibadah lisan, nggih, wonten ibadah napa? Lisan. Ada ibadah hati. Wonten ibadah anggota tubuh.
wonten ibadah napa? Harta. Contohnya ibadah harta napa? Sedekah, terus zakat, terus infak, terus apa? Napa? Jariyah nggih sami mawon, jariyah nggih sedekah. Wonten malih? Kathah sanget kurban. Nggih, niku kali arta napa mboten? Nggih, napa wonten malih? Napa? Haji pakai duit, umroh, napa malih? Akikah itu ibadah pakai harta. Kalau ibadah lisan contohnya napa? Zikir, leres, napa malih? Baca Quran, wonten malih? Napa? Mengajar ilmu agama, wonten malih? Amar ma'ruf, nahi mungkar, menasehati, wa tawasau bil haq. Itu ibadah napa? Lisan. Ibadah hati, contohnya napa? Tawakal, leres, wonten malih? Sabar, nggih. Ikhlas, Masya Allah. Wonten malih? Napa? Qanaah, leres. Banyak, masih banyak yang lainnya. Terus wonten ibadah anggota tubuh, contohnya napa? Salat. Jadi mandeg. Napa? Puasa, nggih, enggak apa-apa masuk puasa karena itu perut. Kemudian ada yang lain? Napa? Kerja bakti nopo? Bekerja memberikan nafkah untuk keluarga. Gawe kakan kopi. Nggo sapa? Ibu buat siapa? Suami. Banyak sekali. Seluruh ibadah ini hanya boleh dipersembahkan kepada siapa? Makanya kalau panjenengan cermati dalam surat Inna A'tayna, ayat terakhirnya nopo? Fasholli li rabbika wanhar. Nopo artinya? Salatlah untuk Allah. Dan napa wanhar? Nyembelih kurban juga hanya untuk Fasholli li rabbika wanhar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara dua ibadah istimewa. Pertama salat, yang kedua kurban. Salat adalah salah satu ibadah anggota tubuh yang paling istimewa. Sedangkan kurban adalah salah satu ibadah harta. Di sini dua-duanya digabungkan, digandengkan oleh Allah, diingatkan fasholli li rabbika. Salatlah untuk Allah. Berarti kita diperintahkan untuk ikhlas, memurnikan salat hanya untuk. Kalau ini mungkin pembahasan sudah biasa, tapi masalah kurban nuwun sewu. Kadang-kadang ada orang itu sholatnya untuk Allah, tapi kurbannya bukan untuk Allah. Wonten mboten? Teng pundi? Teng pundi? Teng Cilacap. Nggih napa mboten? Nggih. Teng pundi malih? Teng Parangtritis. Coba ya, sekarang saya membuat ilustrasi bagaimana orang-orang ini tidak konsekuen, tidak adil. Sholatnya untuk Allah, tapi kurbannya bukan untuk Allah. Sekarang contoh, misalnya ada sekelompok orang pergi rombongan ke pantai Parangtritis. Misalnya, kemudian setelah itu mereka mengatur shaf, menjalankan sholat di tepi pantai.
bukan menghadap ke kiblat tapi menghadap ke arah pantai. Nggih, salat nggih, salat. Salat zuhur padane. Kemudian niate jerene usolli napa salat zuhur? Oh, ora tahu nggak usolli nggih. Masyaallah. Usolli salat az-zuhri arba'a raka'atin makmuman napa imaman. Nah, biasanya kan lillahi ta'ala. Niki diganti. Buatan lillahi ta'ala, tapi li nyi roro kidul. Berarti salatnya nggih sinten? Nyi roro kidul. Kemudian kejadian tadi salat berjamaah di pinggir pantai Parangkusumo atau Parangtritis tadi diserukan, disiarkan ke stasiun-stasiun televisi se-Indonesia. Padane kira-kira Indonesia ribut napa mboten? Mesti ribut. Ana wong-wong salat nggo nyiroro kidul. Nggih napa mboten? Ribut, dijamin pasti ribut. Tapi coba bandingkan. Setiap tanggal 1 Suro wonten napa teng mriku? Wonten larung. Larung niku napa Ustaz? Larung niku nyembelih sapi sing gedhe banget. Endase sapi dikirim teng pundi? Nyi Roro Kidul. Indonesia ribut ngapa mboten? Amleng. Malah dilestarikan, katanya itu bagian dari budaya. Nggih napa mboten? Kados niki adil napa mboten? Mboten. Di dalam Al-Qur'an Allah ngendika fasholli li rabbika wanhar. Salat dan kurban itu hanya untuk Allah. Bukan cuma salat saja. Bukan hanya puasa saja yang harus kita persembahkan untuk Allah. Sampai kurban kita, tawakal kita, ikhlas kita, itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau misalnya ada orang sholatnya untuk Allah, tapi esi seneng nyajen niku teng ngisor wit napa? Ringin. Sinten niku sing nunggoni niku? Wonten sing natos kenalan? Dereng sami kali kula. Dia sholat Masya Allah rajin jamaah di masjid. Tapi nek Selasa kliwon apa Jumat kliwon ora tahu telat nyajeni nang ngisore wit ringin jerene sing nggo bau reksa wit ringin. Yang seperti ini namanya muslim mendua. Tidak boleh di dalam Islam. Yang namanya agama kita, ibadah itu semuanya tidak terkecuali hanya dipersembahkan kepada siapa? Allah. Contoh liyane teng Al-Qur'an, sebuah surat yang minimal setiap hari kita baca 17 kali. Surat nomor Al-Fatihah. Di akhir-akhir ayat wonten ayat sing unine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Sing jenenge hanya kepadamu berarti pinten? Setunggal. Itulah namanya Allah Maha Esa atau Esa, yaitu Allah tunggal. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah wahai Rabbi kami beribadah, wa iyyaka nasta'in. Napa artine? Hanya kepadamu wahai Rabbi kami minta tolong. Coba sekarang minta tolong manusia di zaman kita ini. Apakah bian kepada Allah? Dela-dela dukun. Nggih mboten?
Putus cinta, dukun bertindak. Cinta ditolak, dukun bertindak. Putus cinta, lungane mengdukun. Arep ujian nasional, ngundange meng sekolahan apa? Dukun. Napa malih jajal sing biasanya dukun? Arep buka toko, njaluk jimat meng sapa? Dukun maneh. Napa malih? Arep nyalon lurah. Lungane mengendi? Mengdukun. Napa malih? Arep nyalek. Ya Allah, nyalek nun sewu nggih. Sing jenenge calon legislatif niku kan biasane tingkat pendidikane napa? Tinggi. Ya esi percaya maring dukun. La haula wala quwata illa billah. Itulah tanah air kita. Napa malih niku? Cinta, nyalek, ngelurah, ujian, meriang. Meriang yang mengenai dukun. Ujarku ya rumah sakit sana nang ngendi-ngendi dokter wis mambrah-mambrah. Ya isi mang dukun baik. Napa malih? Napa? Kelangan ya mang dukun. Ya Allah, dukun ini kayak Masya Allah apa-apa bisa. Manusia serba bisa. Napa malih? Wonten malih? Arep lahiran. Lho kuwi ora apa-apa. Dukun bayi nggih mboten napa-napa nek niku. Anu keseleo. Niku mboten napa-napa. Itu dukun apa? Pijat, tidak apa-apa. Jadi bukan itu yang kita bahas ya. Yang kita bahas itu adalah para tidak normal. Itu yang kita bahas ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti dari dulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan au kahinan." Siapa saja yang datang kepada dukun atau paranormal. Fasa'alahu, kemudian tanya kepada dukun tersebut. Takontok, iseng, hanya sekedar tanya. Gak usah percaya. Nopo ganjarane? Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Salate mboten ditampi 40 dina, 40 bengi. Kurta konro, sekedar tanya saja, nggak usah percaya, iseng saja datang ke sana, tanya, sholatnya nggak diterima 40 hari 40 malam, eman apa betul? Itu bagi orang yang bertanya, bagi orang yang bertanya kemudian percaya, bagaimana akibatnya? Akibatnya kata Nabi SAW, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dianggap telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Medeni napa mboten? Medeni. Makanya prinsip kita adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Enggak boleh mendua dalam hal seperti ini. Oh, aku orang mendukun, mengkiai kok. Gini mboten? Perhatikan Bapak-Ibu kami hormati. Kiai, kalau benar-benar kiai, orang bakal merdukun. Ya. Sekarang yang ada itu adalah dukun nyamar dadi nopo? Nek kiai temenanan mboten kados niku. Ustaz temenanan mboten kados niku. Ustaz temenanan, kiai temenanan niku nyontoh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Islam jangan mudah dibodohi. Kadang-kadang dukun itu pinter mereka ganti pakaian. Nggih, nek biyen nganggo blongkon, nganggo jarit, nganggo keris, nganggo napa? Menyan nang arepe. Oh, siki dukune nganggo sorban. Nganggo napa? Tasbih gede-gede semene-mene, nggih. Macane bismillah insyaallah, wah fasih pol.
Orang Islam yang belajarnya kurang, dikira wah kita kayaknya kiai. Padahal sebenarnya dia dukun, tapi nopo nyamar jadi. Maka kita harus hati-hati. Itu adalah tipu dayanya setan. Maka kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan dan hanya kepada Allah kita beribadah. Nek njaluk tulung meng bojone, "Jo bojo, tulung nggih dipijeti." Pareng napa mboten? Bareng. Oh, berarti orang minta tolong kepada Allah, gue minta tolong kepada bojo. Nah, itu adalah sesuatu yang dia mampu. Mampu napa mboten? Mampu mijeti ibu-ibu, mampu napa mboten? Mampu, ndak apa-apa. Dalam hal-hal yang dimampui oleh manusia ndak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah menyerempet hak prerogatif Allah, barang hilang, jaluk tulung mendukun kon diramal, oh ndak boleh, karena yang mengetahui hal-hal yang gaib itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Datang ke dukun minta supaya rizkinya lancar, yang mendatangkan rizki niku sinten? Allah. Makanya salah satu nama Allah Ar-Razzaq. Napa Ar-Razzaq? Yang maha pemberi rizki. Jadi kalau jenengan warungnya pengen laris, bukan dengan cara pergi kemana? Ke dukun. Caranya adalah bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Barang yang dijual jangan sampai barang yang sudah kedaluarsa. Dodol gorengan aja ngasih gorengan wingi di dol maning niku laris. Ya, pernah ada jamaah pengajian saya, istrinya jualan gorengan di sekolahan. Di sekolahan itu banyak yang jualan. Tapi sing laris gue, ya istrinya jamaah pengajian saya itu tadi. Laris banget. Sing pinggir orang laris-laris, sidane mengdukun. Wis mengdukun orang laris. Mengdukun maning orang laris. Wis entong duit pira gue? Teng dukun niku bayar napa gratis? Gratis, penak temen. Bayar ke dukun itu. Ya, bisa jadi itu modal sebulan entong ngomong dukun itu. Ya. Jadi dibilangin sama jamaah pengajian saya, "Ge, jenengan sama orang yang dukun, jenengan gue mbok arep mengdukun bola-bali nganti buta." Saking seringnya mah ngene dukun. Nek gorengan wingi didol maning siki, iya ora bakal laris. Jadi kita sebagai seorang muslim harus punya prinsip. Prinsipnya apa? Prinsipnya kita harus mempertahankan tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid itu indah, apik. Orang yang bertauhid itu hidupnya nyaman. Kenapa nyaman? Karena dia itu konsentrasi hanya tertuju kepada satu, yaitu siapa? Kalau orang tidak bertauhid niku mumet. Ya. Mengdukun kana diperes, mengdukun kene diperes, pindah dukun maning diperes maning. Naudzubillahi min dzalik, Pak Bu. Ada orang yang selama hidupnya saking ora paham tentang tauhid ini, pergi ke dukun itu sampai lebih dari 100 dukun. Naudzubillahi min dzalik. Pindah ngene ora mandi, pindah ngene maning ora mandi maning, pindah ngene ora mandi maning. Nang kene dijaluki 1 juta, nang kene 2 juta, ngesuk 10 juta. Entong duitnya. Gara-gara kemana? Dukun. Tapi kalau orang yang beriman, maka dia hanya tertuju konsentrasi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang orang yang bertauhid sama orang yang tidak. Bagus sekali perumpamanya. Panjenengan bisa baca dalam surat Az-Zumar ayat 29. Dalam surat Az-Zumar ayat 29 Allah memberikan perumpamaan orang yang bertauhid itu seperti seorang hamba milik 1 majikan. Kalau orang yang tidak bertauhid itu seperti seorang hamba milik 5-6 majikan. Wong pembantu kok pembantu nggo wong 6, mumet apa mboten? Mumet.
esuk-esuk pembantu yang punya orang nam ini majikan nomor siji ge tulung tukok akan jangan nembe arep mangkat majikan sing nomor loro tulung ki disirami disit sing arep didisitaken bingung. Baru mau nyiram dipanggil majikan yang ketiga. Ki bocahe diantar mang sekolahan. Baru mau nganter ngambil motor dipanggil oleh majikan yang keempat. Kae kumbahane urung rampung. Mumet enggak? Mumet. Itu kalau misalnya majikannya banyak. Tapi kalau orang yang bertauhid, dia itu hanya berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya tenang. Coba perhatikan. Orang yang mengandalkan jimat sama orang yang bergantung kepada Allah, hidupnya tenang mana? Allah. Kenapa? Kalau dia itu kemana-mana bawa keris, setiap ke kantor bawa keris, ke pasar bawa keris, kemana lagi? Masjid yang bawa keris kebangetan, masjid yang bawa keris. Suatu saat dia bepergian dari Purbalingga ke Jakarta, kelalen orang gawa keris, pripun? Wah, gelisah mumet, wah cilaka temenanan. Ya. Tapi kalau orang bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dia berada, di tengah hutan belantara pun, di tengah lautan yang luas pun, atau di ujung dunia sekalipun, atau di puncak gunung, dia tetap hidupnya tenang, hatinya nyaman, tentrem karena dia selalu merasa bersama dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu indahnya nopo tauhid. Setelah pembahasan ini panjenengan masih akan mendua napa mboten? Mendua sing didesit. Kalau yang dimaksud mendua dalam beribadah, maka katakan tidak. Katakan tidak kepada mendua di dalam peribadatan kepada Allah. Kita sebagai orang Islam harus bertauhid, memurnikan ibadah kita hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Monggo kalau ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz dan kaum muslimin yang saya hormati, pada majelis taklim kali ini saya akan bertanya Pak Ustaz. Yang pertama, ini saya sangat tertarik. Apa sih bedanya dukun dengan kiai? Sebab kalau sepintas itu sebetulnya orang itu kiai tadinya. Namun kalau dimintai tolong tentang sesuatu, dia juga mau memberi pertolongan walaupun berupa apakah tulisan ayat ataupun mungkin bentuk air ataupun lainnya. Padahal itu aslinya atau setahunya dia adalah seorang kiai. Itu membedakan itu kiai atau Pak Dukun. Kemudian yang satu lagi, kalau orang Muslim yang sudah terlanjur kepada dukun ternyata dia adalah dukun, dikatakan sudah menjadi kafir. Lalu sampai kapan orang itu dianggap kafir? Apa setelah pulang mengetahui kemudian bersolat atau syahadat kembali sebagai seorang muslim? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, Ustadz, bedanya antara dukun sama kiai itu apa? Kadang-kadang ada yang diketahui kiai tapi senang memberikan jimat, ya misalnya. Apakah itu kiai? Itu dukun, bukan kiai. Walaupun penampilannya seperti apa? Kiai. Adapun kalau misalnya ada orang minta tolong kepada kiai, Pak Kiai nuwun sewu, ini ada anak saya kok nangis terus mendelik-mendelik, sudah dibawa ke dokter tetap seperti ini. Niki nuwun sewu Pak Kiai, bagaimana caranya? Kemudian kiainya, sini bocah gawa ngene, tak wacakan Al-Qur'an. Tak wacakan apa? Al-Qur'an. Dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ternyata sembuh. Ya, sembuh seperti sedia kala. Ini bukan dukun.
Ini kiai. Karena yang dibacakan itu ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau misalnya dukun atau kiai, katanya kiai kemudian bocah lara nyatek gawani buntelan ya, engko buntelane ditandur nang ngarep omah, itu bukan kiai, itu namanya dukun. Ya. Pengobatan terhadap orang-orang yang kesurupan dan semisalnya dalam Islam ada, namanya ruqyah. Nama ruqyah. Ngobati kalih maos ayat-ayat suci Al-Quran. Itu ada dalam Islam. Ya. Ini yang pertama. Kalau air memberikan air putih itu sebenarnya tergantung apa yang dibaca di air tersebut. Iki kan jane kan sing digoleki udu banyune jane. Sing digoleki banyu sing wis dongani istilahnya nggih. Nah, sekarang kalau misalnya yang kita datangi itu dongane Al-Qur'an, dibacakan Al-Qur'an. Quran tok atau zikir-zikir dari Kanjeng Rasul SAW, maka ini kiai, tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau misalnya yang dibaca itu mantra-mantra sing orang genah, napa contohnya? Wes. Tidak tahu saya. Mantranya apa orang ngerti saya. Kalau yang dibaca mantra, ya berarti itu dukun. Ya, jadi kita harus jeli di dalam mencermati itu. Wah, kadang-kadang Arab maca apa, terus kiai ini niku mlebet teng kamar, orang ngerti sing diwaca. Nah, kalau kayak gitu ya mandan ragu. Agak ragu. Makanya kalau ada orang datang ke saya minta anaknya gimana, kemudian saya bacakan di air suatu bacaan, maka saya bacakan itu di hadapan orang yang minta, supaya dia dengar saya itu baca apa. Orang tak umpetaken. Kok ya jadi ngerti Ustaz? Ya ora apa-apa. Bukan rahasia perusahaan kok. Ya. Ada orang tahu enggak apa-apa, malah senang saya. Jadi kok orang esuk mengene maning iku lho maksudnya. Sudah tahu dia cara bacanya nih, tak warnai nggih Pak. Bacanya adalah Al-Fatihah, ayat kursi, surat Ikhlas, surat Falaq, surat Nas. Itu kan semuanya sudah hafal toh? Hafal udah niki. Ini bacaannya. Jadi yang saya baca sama yang dengan baca itu sama saja. Maka tidak mesti harus pergi ke rumahnya kiai atau ustadz, jenengan bisa sendiri. Malah saya senang kalau seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang terlanjur pergi ke dukun, padahal tadi ancamannya mengerikan. Bagaimana? Sampai kapan dia dianggap keluar dari agama? Sampai dia bertaubat. Sampai dia bertaubat. Kalau dia sudah taubatan nasuha, maka insya Allah dia akan kembali menjadi sebagai seorang muslim. Jadi di dalam Islam itu selama dosa itu diiringi dengan taubat, pasti akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kalau taubatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosanya. Ya. Tadi kayaknya ibu-ibu ada yang mana itu mic-nya? Oh, di sana dulu. Nuwun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan. Kami akan menanyakan masalah sedekah laut dan masalah sekaten yang berada di Jogja. Kalau kita lihat, kita cermati di Cilacap misalnya ada sedekah laut yang dilakukan oleh para pejabat. Jadi mereka, apakah itu bupati, apakah seda, itu melakukan suatu kegiatan yang pada dasarnya mereka jadi sudah tahu Pak, bahwa itu adalah musyrik. Itu bagaimana hukumnya? Apakah dia juga termasuk musyrik apa tidak? Kemudian di dalam perayaan katen itu ada gunungan-gunungan yang berisi dengan beberapa macam makanan. Mereka punya keyakinan dengan memakan sebagian dari makanan itu akan mendapatkan berkah dari Allah. Ini apakah juga termasuk di dalamnya termasuk orang-orang yang musyrik? Kemudian yang melihat Pak, yang melihat apakah itu sedekah laut, apakah itu sekaten, apa juga termasuk orang di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kalau masalah sedekah laut di Cilacap, orang yang sudah tahu kemudian ikut-ikutan, itu bukan hanya pejabat. Ya, sampai rakyat pun juga ada yang seperti itu. Jadi kita bicaranya secara umum, pejabat atau bukan pejabat, karena orang beda nih hukumnya gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah tahu kemudian dia ikut-ikutan di situ, dilihat dia hanya sekedar ikut-ikutan deleng tok, atau dia ikut-ikutan melu ngusung itu, melu mengucapkan mantra-mantranya, ikut ke laut, memberikan itu di laut. Kalau dia cuma melihat saja, dia dosa, betul dosa itu. Cuman tidak sampai taraf syirik, karena dia bukan pelakunya. Tapi kalau misalnya dia ikut melakukan, ya, ikut baca-baca mantra-mantranya, kemudian ikut juga mengantarkan itu ke laut, bahkan mungkin ikut naik kapal, menjatuhkan itu di tengah laut, wah itu bisa sampai taraf syirik itu. Ya. Maka berhati-hatilah dalam seperti itu. Ini masalah sedekah laut. Kalau sekatenan, ya, kalau memang dia meyakini bahwa makanan itulah yang mendatangkan berkah tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk syirik besar. Termasuk syirik besar. Tapi kalau misalnya dia meyakini yang mendatangkan berkah hanya Allah, tapi apem itu cuma sekedar lantarannya, itu syirik asghar alias syirik kecil. Walaupun kecil tapi syirik. Ya, bisa dipahami, itu bedanya. Yang terakhir apa tadi? Yang melihat, ya tadi sudah saya sampaikan. Wong syirik kok dideleng? Apa orang ana hiburan liyane gane? Kalau dia cuma melihat, mensukseskan, ngerame-ngerameni, ya dosa besar dosanya. Ya. Wong ada kesyirikan di depan dia malah difoto-foto, disiarakan, tidak boleh. Ya. Kayak tidak ada hiburan lainnya saja. Ya, dari ibu-ibu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Ustadz, izinkanlah kami akan bertanya, tapi di luar tema bagaimana? Monggo. Okay. Yang saya tanyakan mengenai sholat Jumat, itu kan wajib bagi bapak-bapak 2 rakaat. Apa juga yang di rumah 2 rakaat atau 4 rakaat? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan nggak tahu ya, sering ditanyakan. Ya. Setahu saya kalau kaum wanita di rumah ya sholatnya sholat zuhur. Iya. Saya nggak tahu kenapa sering ditanyakan pertanyaan ini. Apakah pernah ada Ustadz yang menyampaikan berbeda atau bagaimana, saya kurang paham. Tapi sebatas ilmu yang saya pelajari, kalau ibu-ibu sholat di rumah, ya sholatnya 4 rakaat. Karena 2 rakaat itu adalah sholat Jumat itu ada syarat-syaratnya. Wonten khutbah, sholat teng masjid, wonten jumlah minimale. Ya. Kalau di rumah sholat sendirian, itu bukan sholat Jumat, itu sholat zuhur. Wallahu a'lam, itu yang saya ketahui. Itu yang saya ketahui. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz yang saya hormati, saya akan menanyakan, perbuatan mendua disebut juga syirik dan orang yang menjalankan namanya musyrik. Yang saya tanyakan, bagaimana bagi orang yang terlalu riya atau membangga-banggakan diri yang menjurus kepada perbuatan syirik, dan bagaimana cara mohon maaf? Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Riya itu kata Kanjeng Rasul termasuk syirik.
Syirik nopo? Syirik kecil. Tapi yang dimaksud dengan riya syirik kecil itu kalau riyanya sedikit. Kalau riyanya nopo? Sedikit. Tapi kalau riyanya banyak, setiap amalan riya, salatnya riya, puasanya riya, zakatnya riya, hajinya riya, itu berarti mboten setitik. Itu akeh, berarti bisa berpindah kepada syirik besar. Maka hati-hati. Kalau orang yang selalu apa-apa riya, titik pamer, sedekah sedidik pamer, sedekah akeh pamer, haji pamer, salat pamer, apa-apa pamer. Itu kalau terlalu sering dan terlalu banyak, kata para ulama bisa berpindah bukan dari syirik kecil tapi bisa berubah status menjadi syirik nopo? Besar. Maka hati-hati. Caranya untuk menghilangkan itu ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, memohon ampun, kemudian juga berusaha melatih diri untuk mengurangi atau mengkikis penyakit riya itu dari hatinya, dan itu membutuhkan taufik dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan terakhir, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan melaporkan bahwa kebanyakan bangsa Indonesia, terutama orang Jawa, itu kalau untuk nolak hujan itu celana dalam itu dilemparkan ke payon. Terus ada lagi Al-Quran di dalam dibuka, surat Ar-Ra'd juga dibuka untuk menolak hujan. Terus ada lagi orang yang ingin selalu tampan dan cantik itu memakai susuk. Begitu pula orang yang ingin dagangannya laris itu juga pakai penglaris. Maka untuk itu mohon diterangkan supaya tidak keblinger keseluruhannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa praktek adat yang ditanyakan. Ini hukumnya tidak satu tingkatan. Ada tadi nun sewu, celana dalam ditaruh di mana? Atap untuk menolak hujan. Kemudian Quran dibuka, surat Ar-Ra'd. Terus ada praktek susuk, kemudian ada penglaris. Ini hukumnya tidak satu level, tidak satu level. Kalau yang jelas-jelas syirik itu adalah yang susuk dan penglaris, itu jelas-jelas syirik. Nah, karena itu kaitannya sudah jimat, ya, dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara gaib. Makanya susuk itu mengeluarkannya juga, keluarnya itu biasanya pakai cara gaib juga dengan dibacakan Al-Quran. Ya. Saya pernah punya teman ketika kecilnya karena sakit-sakitan akhirnya dipasangi susuk banyak oleh orang tuanya. Masih kecil tidak tahu apa-apa. Ketika besar dia ternyata tidak boleh. Akhirnya sering dia itu kira-kira yang mana ada susuknya dia bacakan Al-Quran. Bacakan Al-Quran. Belum selesai baca Al-Quran tahu-tahu senut. Kemudian kayak nopo jenengane apa yang di wajah namanya apa sing pelenting jerawat. Nah, seperti jerawat itu kemudian diseret cabut nopo jarum, ya, jarum kemudian dibuang. Nanti baca di mana lagi? Kayaknya nang kene dibacakan Al-Qur'an. Nanti kemudian ki arep metu ki cabut sedikit. Jadi memasukkannya itu pakai cara gaib. Dan itu jelas ada bacaan-bacaannya, tidak mungkin tidak. Pasti ada mantra-mantranya. Nah, mantra-mantranya itulah yang bermuatan syirik. Nah, itu termasuk syirik jelas. Ya, kalau susuk, penglaris juga sama, itu jimat. Nah, tandur, merica, maning, terus dibungkus, ditanam di depan pintu persis, pintu warung. Ya, kemudian dibacani apa? Itu syirik. Adapun kalau celana dalam, ya, itu ditaruh di mana?
Payon, itu khurafat. Napa? Khurafat. Khurafat itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal dilakukan. Nuwun sewu. Apa sih hubungannya? Secara nalar jenengan apa hubungannya nuwun sewu antara celana dalam kali napa? Hujan. Nek nggo medeni tikus ndean. Tapi kok nggak ada hubungannya, itu khurafat namanya. Kalau membuka Al-Quran tadi, itu bisa masuk kategori itu dalam istilah agama kita termasuk kategori bid'ah. Kategori apa? Bid'ah. Karena Al-Quran itu bukan untuk seperti itu. Ya, Al-Quran itu untuk dibaca, diamalkan. Bukan untuk gue meden-medeni udan, itu bukan. Ya. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.